Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan salah satu siswa untuk doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah nihil, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi yang kemarin. Ada yang masih ingat kita membahas apa kemarin? Membahas tentang karbohidrat, Bu. Ya, betul. Kita kemarin membahas tentang karbohidrat. Ada yang masih ingat apa itu karbohidrat? Saya, Bu. Ya, silahkan kemukakan apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksil aldehyda atau keton atau zat yang dihidrolisis menghasilkan polihidroksil aldehyda dan keton. Karbohidrat tersusun atas atom-atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat mengandung fungsi karbonil dan banyak fungsi hidroksil. Ya, bagus sekali penjelasannya. Ibu akan berikan suatu gambar untuk kalian. Kalian bisa mengamati. Gambar apakah ini? Gambar susu, Bu. Iya, betul. Ini adalah gambar susu. Pasti kalian setiap pagi minum ini kan? Ada yang tahu kandungan apa saja dalam susu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Susu mengandung protein, kalsium, lemak, vitamin, dan asid lagi. Ya, bagus sekali. Nah, salah satu kandungan dari susu yaitu protein. Kita hari ini akan membahas tentang protein. Ada yang tahu apa itu protein? Saya, Bu. Ya, Protein adalah polimer dari asam amino yang berikatan dengan ikatan peptida. bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan secara general saja ya tentang protein. Protein itu terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Ikatan peptida itu terbentuk dari gugus fungsional asam amino. Apa saja gugus fungsional asam amino? Yaitu ada dua, yaitu gugus hidroksil dan gugus amino. Selain adanya ikatan tersebut, dalam protein juga ada ikatan yang lainnya. Oleh karena itu, karena adanya ikatan-ikatan yang banyak tadi, dapat disimpulkan bahwa struktur protein itu kompleks. Baik, pagi ini pembelajaran kita yaitu akan melakukan praktikum, yaitu praktikum uji protein pada makanan dengan penambahan asam cuka. Nah, dengan penambahan asam cuka tersebut pada protein itu dapat mengalami denaturasi atau kerusakan pada protein yang terjadi yaitu endapan atau penggumpalan protein. Baik, karena salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menganalisis kandungan protein pada makanan melalui percobaan. Nah, sekarang silahkan kalian bentuk kelompok dengan anggota 2-4 siswa dan segera berkumpul. Nah, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa sebagai panduan dalam melakukan praktikum kali ini. Silahkan.
salah satu perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Tasbiati Zahra, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dari tugas uji materi pada makanan, kita mengambil rumusan masalah dari fenomena di atas apakah semua makanan tersebut mengandung protein. Setelah itu hipotesisnya katanya semua makanan di atas mengandung protein. Untuk katanya tidak semua makanan di atas mengandung protein. Di sini saya akan menyajikan data setelah kami melakukan praktikum. Untuk susu UHT sebelum ditambahkan asam cuka cair, setelah ditambahkan asam cuka terjadi pengendapan dan adanya kandungan protein. Untuk susu kedelai sebelum ditambahkan asam cuka berbentuk cair, setelah ditambahkan asam cuka mengendap dan adanya kandungan protein. Untuk putih telur sebelum ditambahkan asam cuka berbentuk cair, setelah ditambahkan asam cuka mengendap dan adanya kandungan protein. Untuk larutan jeruk sebelum ditambahkan asam cuka yang berbentuk cair, setelah ditambahkan asam cuka tidak terjadi pengendapan dan tidak ada kandungan protein. Untuk larutan gula sebelum ditambahkan asam cuka berbentuk cair, setelah ditambah asam cuka tidak terjadi pengendapan dan tidak adanya kandungan protein. Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan hasil percobaan bagaimana perubahan yang terjadi pada susu UHT dan susu kedelai sebelum dan sesudah diuji menggunakan asam asetat atau asam cuka? Jawabannya, sebelum diberi asam cuka, susu UHT dan susu kedelai berbentuk cair, dan setelah diberi asam cuka terjadi pengendapan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan pada putih telur sebelum dan sesudah diuji menggunakan asam asetat atau asam cuka? Untuk jawabannya, sebelum diberi asam cuka, putih telur berbentuk cair, dan setelah diberi asam cuka terjadi pengendapan. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana perubahan yang terjadi pada larutan jeruk dan larutan gula sebelum dan sesudah diuji menggunakan asam asetat atau asam cuka? Jawabannya tidak ada perubahan. Untuk yang keempat, apa fungsi asam asetat atau asam cuka pada percobaan di atas? Jawabannya sebagai indikator terjadinya koagulasi atau pengendapan protein. Untuk pertanyaan yang kelima, berdasarkan hasil percobaan atau sampel makanan, manakah yang mengandung protein lebih tinggi? Yang mengandung protein lebih tinggi adalah susu UHT. Untuk pertanyaan nomor 6, berdasarkan jawaban nomor 5, mengapa sampel makanan tersebut mengandung protein yang lebih tinggi? Karena terjadi pengendapan yang lebih banyak. Dan selanjutnya kesimpulan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, makanan yang mengandung protein yaitu susu UHT, susu kedelai, dan putih telur. Sedangkan makanan yang tidak mengandung protein yaitu larutan jeruk dan larutan gula. Makanan yang mengandung protein ditandai dengan adanya pengendapan protein akibat penambahan asam cuka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 berikan aplaus untuk kalian. Silakan kembali ke tempat. Sebelum ditutup, tolong dirapikan dulu. Dan LKS-nya bisa dikumpulkan ke saya. Nah, Ibu akan memberikan tanggapan tentang praktikum kalian. Alhamdulillah praktikum kalian hari ini berjalan dengan lancar. Kalian dalam melakukan praktikum itu disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ada, dan hasilnya juga memuaskan. Kita tutup pembelajarannya. Adakah yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Saya Bu, Nah, silakan. dari materi yang dipelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa protein merupakan polimer dari asam amino yang memiliki struktur kompleks dan dapat mengalami denaturasi apabila ditambah dengan asam. Dari percobaan yang telah kami lakukan, makanan yang mengandung protein ada susu UHT, susu kedelai, dan putih telur. Sedangkan makanan yang tidak mengandung protein adalah larutan jeruk dan larutan gula. Makanan yang mengandung protein ditandai dengan adanya pengendapan akibat dari pemberian asam cuka. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya.
Sebagai pemantapan, Ibu akan memberikan tugas dengan kalian mengerjakan rajang-rajang soal yang ada di buku dan kita akan koreksi bersama minggu depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini ada sedikit kutipan. Jangan pernah kalian berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.